Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham R dari SMA Negeri 10 Bone, mahasiswa PG Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan memperhatikan video pembelajaran rencana aksi pertama pada materi penyajian data statistika model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan memasuki materi tentang statistika ya. Jadi statistika itu dalam indikator ukuran penyajian data. Sebelum kita lanjut, satu orang memimpin doa ya. Satu orang, siapa yang biasa memimpin doa? Tekan kerasnya. Coba. Jangan keras. Sebelum kita menjalankan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Saya mengecek dulu kehadirannya ya. Nanti Al-Fatrul nanti Asila. Hadir Pak. Apa yang mesti diingat tentang pelajaran statistika waktu masih SMP? Jangkauan, apa lagi? Panjang kelas. Jadi itu semua adalah konsep-konsep dalam belajar statistika. Anak-anakku ini harus belajar tentang pelajaran statistika. Jadi pelajaran statistika ini adalah pelajaran yang selalu anak-anakku jumpai dimanapun anak-anakku nanti melanjutkan kuliah, pasti akan selalu ketemu dengan pelajaran statistika. Sebelum kita memasuki kegiatan, saya akan bagi kelompok ya. Bapak sudah bagi kelompok berdasarkan kemampuan anak-anakku. Jadi tidak berkumpul antara yang semuanya kemampuannya tinggi, tapi saya bagi antara kemampuan yang tinggi, sedang, dan yang rendah ya. Kelompok 1, Andi Asila Maharani, Adrianto, ya bergabung ke sini. Kelompok 2, Karul. Oke, silakan dulu dengan tampilannya statistika ya. Pertama, cirinya penyajian data. Jadi penyajian data, kompetensi dasar daripada materi kita ini adalah menentukan dan menganalisis ukuran pengustatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Jadi tujuannya akan kita capai dari pembelajaran ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik atau anak-anakku ini dapat menyajikan data dengan menggunakan berbagai diagram, baik itu menggunakan tabel distribusi frekuensi, histogram, dan menggunakan penyajian data ini untuk menyelesaikan masalah terkait dengan statistika. Jadi silakan disimak baik-baik, karena nanti setelah Bapak berikan materi di video pembelajaran, nanti ada lembar kegiatan siswa yang Bapak bagikan ya untuk diselesaikan. Jadi anak-anak silakan perhatikan di atas. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data berbagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Pertama dalam bentuk tabel,
yang kedua dalam bentuk diagram batang, yang ketiga dalam bentuk diagram garis, dan yang keempat dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi ini untuk data tunggal ya. Nah, jadi beda nanti dengan data berkelompok ya. Penyajian data tunggal Ya, perhatikan. yang pertama tabel akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat 2 kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, Nah, silakan anak-anakku sedangkan yang perhatikan kedua video di adalah atas. kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali. Diagram batang mudah penyajiannya, tapi untuk menentukan berapa frekuensinya itu mesti contoh soal mengenai diagram batangnya. Misalnya disajikan dalam bentuk diagram batang jumlah siswa dari tahun 2001 sampai 2004 ya. Ya, seperti ini. Jadi jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004, anak-anak bisa lihat frekuensinya ya. 2021 itu ada 6 ya. 2022 ada 2023 dan 2004 ada 10. Jadi untuk menghitung siswa yang bermasalah 2021 sampai 2024 yaitu 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10 sama dengan 9. Oke. Tambah distribusi frekuensi, kemudian histogram dan poligon, kemudian frekuensi kumulatif dan koordinat. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang Kumpulan data di atas sudah untuk besar adalah 8 dan data kecilnya adalah 20. positif grafiknya naik, sedangkan objek negatif grafiknya turun. Oke, ini sudah bisa dipahami diagram batang, nah diagram dan poligonnya. Itu masalah tadi. Kalau diagram batang kan berpisah, kalau poligon di terlilit ya. Kemudian kalau misalnya objek positif, bagaimana cara membedakannya dengan objek negatif? Berarti masalah yang ada anak-anak bisa temukan dari menghitung isi butir makanan ringan sambil memakannya hingga habis. Ternyata meskipun beratnya sama setiap bungkusan itu, namun jumlah isi butirannya berbeda-beda. Jika makan angka yang berbeda-beda dalam suatu waktu, bagaimana cara mendatanya agar tidak ada yang tertinggal? Ya, itu masalahnya ya nak ya. Oke, untuk menguji pemahaman anakku ini, saya akan membagikan lembar kegiatan. Setiap kelompok ini ada lembar kegiatan yang harus anak-anakku isi. Jadi nanti setelah saya bagikan, anak-anakku tulis anggota kelompoknya ya. Semua anggota kelompok ditulis di sini namanya ya. Kemudian anakku berdiskusi untuk menyelesaikan daripada masalah yang ada di lembar kegiatan ini ya. Kelompok 1 semua ambil kertas, berdiskusi menurut pendapatnya ya. Nanti pendapatnya itu disatukan yang mana mewakili untuk diambil jawabannya di LKPD ya. Silakan dibuka. Setiap kelompok silakan membuka LKPD-nya ya. Jadi di LKPD ini anak-anak disajikan sebuah masalah seperti tadi ya, yang problem solving. Masa yang Bapak sampaikan di atas, coba dikaji itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada di problem solving itu ya. Coba anak-anak kaji.
Itu nanti soalnya nak ya. Untuk soalnya ditulis di situ, tapi ada di sini problem solving. Coba anak ambil kertas, ditulis bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya, nanti setelah itu baru anak aku kerja latihan yang ada di lembaga kegiatan sekolah. Oke, Ma, silakan berdiskusi nah ya. Silakan berdiskusi, kerjakan LKPD-nya. Semangat ya, semua harus aktif. Ya. Tidak ada yang tidak aktif. Kalau kalau sudah, silakan pindahkan ke lembar kerja ya. Ya, semuanya harus bekerja. Nanti hasil daripada pekerjaan setiap anggota disimpulkan yang mana jawaban yang terpilih ya. Setelah jawaban yang terpilih, itulah yang disajikan di dalam lembar kerjanya. Ya, bisa bagus buatkan lurus ya. Ya, apa ya? Ada masalah? Kelompok 5? Kita penyajiannya dalam bentuk persen. Jadi kalau yang di atas kan menggunakan derajat, berarti 360. Kalau menggunakan persen berarti 100% dikurang pekerjaannya. Kalau tidak, bagaimana? Coba perhatikan soal kedua. Ya, tampilkan 4 tabel frekuensi. Setiap tabel ada kesalahannya. Jadi keempat tabel di atas itu semuanya mempunyai kesalahan. Ya, anak-anakku ini silakan berdiskusi, temukan di mana kesalahan penyajian di atas. Misalnya tabel frekuensi A, kira-kira di mana kesalahannya? Untuk lebih menghemat waktu, satu soal satu kelompok ya. Jelaskan hasil daripada nomor 1. Baik, jadi sesuai yang dirumus itu banyak kelas per banyak jualan dikali karena di dalam diagram lingkaran tersebut menggunakan persen, jadi kita menggunakan 100%. Jadi untuk mengetahui banyakannya yaitu 100% dikurang dengan data baju remaja ditambah dengan baju dewasa, hasilnya 78%. Jadi 100% dikurang 78% hasilnya 22%. Nah, kita mengetahui banyaknya baju A yaitu 22%. Nah, yang ditanyakan yaitu banyak baju anak, di mana hasilnya itu 22% per 100% dibagi 300 yaitu banyak barang jualan. Kita dapat menghasilkan 2,2% dibagi 300 hasilnya 60. Ya, itu adalah hasil presentasi daripada kelompok 1 untuk soal nomor 1. Bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan? Sudah? Ya benar, sama. Kelompok 2 sama. Kelompok 4 jawabannya sama. Kelompok 5 beda. Apa yang di situ nak? Yang kalinya kan 102 itu salah pemahaman. Oh, jadi 22% per 300. Bukan yang kalinya yang belakangnya 100. Oh, kali 100. Jadi untuk jawaban yang di atas adalah kemana? Oke, kita tepuk tangan.
Oke, silakan dijelaskan. Dari tabel di atas ya, perhatikan tabel di atas. Berikut ini diberikan 4 distribusi frekuensi. Setiap distribusi frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan dalam penyusunannya. Sebutkan kesalahan masing-masing distribusi frekuensi dan alasannya. Pada tabel A, kesalahannya yaitu pada kelas 45 sampai 49. Alasannya, panjang kelas 45 sampai 49 berbeda dengan panjang kelas yang lain. Pada tabel bagian B, kesalahannya berada pada kelas 5 sampai 9 dan kelas 9 sampai 13. Alasannya, nilai kelas 1 juga berada di nilai kelas 2. Begitupun kelas-kelas selanjutnya seharusnya 5 sampai 9 dan 10 sampai 14. Pada tabel C, kesalahannya berada pada kelas 138 sampai 142. Alasannya, panjang kelas sesudah 128 sampai 132 seharusnya 133 sampai 137. Pada tabel bagian D, kesalahannya pada kelas pertama 9 sampai 13, kelas keempat 26 sampai 28, kelas kelima 29 sampai 32. Alasannya, panjang kelas pada kelas 1, 4, dan 5 ini berbeda-beda. Oke, ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, duduk. Atau hasilnya sama? Sama ya. Jadi kesalahan yang ditemukan adalah seperti yang dipresentasikan daripada kelompok 2. Beri aplaus. Selanjutnya kelompok 3 dipresentasikan daripada kelompok 3. Kenalkan namanya dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyuni. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 seperti ini ya. Semua suka makan kue ya? Suka. Jadi soalnya itu adalah disajikan beberapa macam bentuk kue. Dan ini akan dipilih berapa frekuensinya ya. Ya, sekarang kelompok 3. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah kue donat ada 3, begitu juga strukturnya dan frekuensinya. Dan cupcake ada 6, sandwich ada 4, burger ada 3, dan pancake ada 5. Ya, jadi berdasarkan daripada gambar di atas ditentukan bahwa donat 3, apa itu? Cupcake 6 dan seterusnya. Bagaimana? Ada yang beda? Apa ya? Oke, tidak ada masukan? Ada. Oke, untuk. Oke, sekarang kelompok apa? Silakan kelompok 4. Jangan perhatikan ya. Jangan silakan perhatikan di atas. Kalau ada masukan atau ada tanggapan bisa berikan kepada kelompok 4. Baik, saya akan presentasikan. Di sini soalnya diketahui total barang yang dijual berapa banyak. Ya, itu dia presentasi dari kelompok 4. Jadi dulu. Nah, ada tanggapan?
Mulai? Ada? Sama ya? Sama. Oke, kalau begitu beri upload. Katakan kelompok 5. Berapa kali? Oke, jadi itu presentasi dari kelompok 5. Ada tanggapan? Data. Oke, jawabannya sudah. Oke, silakan dulu. Jadi itulah hasil presentasi dari setiap kelompok. Hasil dari pengerjaan RKPD-nya tadi sudah disajikan dan sudah dipresentasikan di atas. Mungkin dari presentasi di atas, mungkin hal-hal yang mau ditanyakan mengenai RKPD tadi. Jadi hasil presentasi dari anak-anakku ini sudah bagus semua ya. Jadi semuanya bagus. Bagus. Untuk menguji anak-anakku ini pemahamannya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran tadi yang sudah disajikan? Sekarang kita akan menutup pembelajaran ini karena waktu juga sudah habis. Jadi untuk menguji pemahaman dari anak-anakku, silahkan mengambil kertas lembar. Di atas ada kuis ya. Kuis. Silahkan ambil semua. Kuis penyajian data statistik ya. Ya, coba perhatikan di atas. Rumus Sturges untuk mencari daripada banyaknya kelas, yaitu 1 ditambah 3 log n. Lalu apakah sebenarnya definisi daripada variabel k tersebut? Apa tadi term variabel k? Saya kira yang mana jawabannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, kuis yang kedua. Diketahui tentang suhu minimum dan suhu maksimum 0 derajat Celcius pada bulan Desember tahun 2023 di kota A, B, C, D, dan E. Berturut-turut sebagai berikut. Ya, sajikan data suhu minimum dalam diagram batang dan data suhu maksimum dalam diagram batang horizontal. Silakan ditulis. Tulis ya. Oke, sudah semua katanya? Kalau sudah, bacakan buku ya, tulisnya. Oke, jadi itulah materi untuk penyajian data statistik untuk hari ini. Anak-anakku harus tetap semangat ya. Bagaimana belajar statistik? Jadi statistik itu adalah jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anakku ini paham dengan materi yang tadi. Dan untuk materi selanjutnya adalah penyajian pemusatan data. Ya, jadi pertemuan yang akan datang kita akan saji pemusatan data. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini cukup. Nanti saya akan membagikan lembar refleksi kepada anak-anakku ini untuk menilai bagaimana penyajian materi Bapak pada hari ini. Oke, nanti sebentar saya bagikan ya. Jadi mungkin untuk materi ini cukup. Marilah kita tutup materi ini dengan bersama-sama berdoa. Doa selesai. Oke, jadi itulah materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.